Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkat yang masih kami terima, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami semua. Tuhan, pagi hari ini kami ingin kembali belajar firman Tuhan, kami ingin memuji Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Berkati anak-anak sekolah minggu untuk Eba, Gwen, Gaby, Davi, Mikhail dan juga Josh serta anak-anak lain yang juga mendengarkan YouTube ini. Biarlah Tuhan memberkati masing-masing dari anak-anak ini Tuhan. Juga kami semua guru-guru sekolah minggu Tuhan juga berkati. Biarlah masing-masing kami dan semua juga keluarga kami masing-masing boleh menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Aku berharap kalian tetap baik-baik, sehat-sehat, dan semangat. Gimana? Mungkin banyak yang udah selesai ujian ya, atau bahkan ada yang sudah libur, atau mungkin sebagian besar udah libur. Nah, kalau kalian adik-adik sudah libur, pergunakan waktu dengan baik ya. Membaca, browsing berita terkini, baca Alkitab, berdoa, membantu orang tua, dan masih banyak lagi kegiatan yang berguna. Atau kalau yang masih ujian, tetap semangat ya. Persiapkan diri kalian dengan baik supaya mendapat hasil yang memuaskan. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, yuk kita memuji Tuhan dulu, bernyanyi bersama-sama bersama Kakak Willy. Shalom, selamat pagi adik-adik yang berbahagia di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, pagi ini akan bersama-sama dengan Kak Willy untuk menyanyikan pujian Oh, sukacitaku penuh. Oke, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ayo dengan penuh sukacita ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam. Sukacitaku penuh karena Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh karena Yesus Tuhanku. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam. Sukacitaku penuh karena
Yesus Tuhanku, sukacitaku penuh karena Yesus Tuhanku. Yeay, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Willy. Kita sudah bernyanyi bersama-sama ya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita masuk kepada kesimpulan minggu lalu, yuk kita dengarkan cerita atau kesan dari mengenai pelajaran minggu lalu. Halo, aku Gaby. Aku ingin menceritakan apa yang pendapat pelajaran minggu lalu tentang Paulus. Dan tadi Ratu ke rumah aku dan aku bicara sama Ratu kalau Tuhan Yesus sayang kepada Ratu dan mendoakan Ratu seperti Paulus yang mendoakan jemaat-jemaatnya. Terima kasih. Terima kasih Gaby. Tuhan Yesus memberkati Gaby. Nah, kita bersama-sama mengingat pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu membahas tentang yang pertama, Allah telah mempersiapkan orang-orang untuk mendengarkan kesaksian dari kita. Lalu yang kedua, setiap orang percaya harus meyakini ada orang-orang yang telah dipersiapkan Tuhan untuk menerima kesaksian kita. Seperti tadi contoh, ada ratu datang ke rumah Gaby dan Gaby bisa memberitakan Injil dan mengatakan kepada ratu kalau Tuhan Yesus itu baik ya. Lalu yang ketiga, setiap orang percaya harus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang sudah siap mendengar tentang kesaksian mereka. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini berjudul pemberitaan Injil melalui pemuritan. Ya, judulnya adalah pemberitaan Injil melalui pemuritan. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita sama-sama membaca dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Kali ini Gwen akan membantu kita untuk membaca firman Tuhan. Dua Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepada kamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah melenguh seperti seorang penjahat.
tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarkah perkataan ini? Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Terima kasih Gwen untuk pembacaan firman Tuhan. Ya, kita sekarang sampai kepada pembahasan ayat firman Tuhan tadi ya. Nah, kita melihat dari ayat pertama dan kedua. Di sini kita melihat bahwa Paulus mempercayakan Injil keselamatan kepada Timotius. Ya, kenapa Paulus memilih Timotius untuk dapat dibekali mengenai Injil? Karena Timotius adalah orang yang rajin, dapat dipercaya, dan dia juga cakap mengajar, sehingga Timotius dapat memberitakan Injil juga kepada orang lain. Ya, kalau aku mau cerita mengenai Timotius dan Paulus ya. Paulus adalah seorang pemberita Injil yang sudah sangat senior ya. Dia sangat dipakai Tuhan dan dia pemberita Injil yang sudah memberitakan Injil kemana-mana. Nah, suatu saat Paulus datang ke suatu daerah namanya Listra. Nah, di Listra, Paulus bertemu dengan seorang anak muda yang bernama Timotius. Nah, di situ dia bertemu dengan Timotius dan dia memberitakan Injil kepada Timotius. Di situ Timotius bertobat. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan dia boleh dimenangkan. Tidak hanya menerima Tuhan Yesus saja, Timotius pun dibekali oleh Paulus untuk memberitakan Injil. Karena Timotius adalah seorang anak yang rajin, seorang anak yang dapat dipercaya dan pandai mengajar. Nah, sehingga Paulus memilih Timotius untuk membantu dia dalam pelayanannya. Ya, jadi di Listra itu Timotius membantu Paulus untuk melayani Tuhan, menginjili kemana-mana. Nah, setelah itu Paulus pergi ke Efesus. Nah, setelah Paulus pergi ke Efesus, Timotius dan Paulus berpisah. Tapi tidak sampai di situ hubungan mereka berakhir. Ya, walaupun mereka sudah berpisah, Paulus tetap mendoakan Timotius. Paulus tetap mendukung dan menguatkan Timotius. Ya, dia tetap membekali Timotius walaupun dari jauh. Dia tetap mendoakan dan bahkan menulis surat tentang dukungannya, tentang penguatannya, tentang pengajaran firman Tuhan. Dia tetap memberikan surat kepada Timotius. Bahkan sampai Paulus pun di penjara, dia tetap mendoakan Timotius dan menulis surat kepada Timotius. Dia berharap kalau Timotius tetap kuat, bahkan bisa meneruskan pengabaran Injil ini. Sehingga walaupun Paulus di penjara, Timotius tetap mengabarkan Injil. Nah, itu mengenai ayat kedua. Ya. Lalu di ayat ketiga dan keempat. Nah, sebagai pemberita Injil adik-adik, diperlukan beberapa sikap ya. Yang pertama, kita harus memiliki totalitas dan ketulusan dalam memberitakan Injil. Ya, totalitas itu artinya kita harus penuh dan sungguh-sungguh apabila mau memberitakan Injil. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh sedikit-sedikit, tetapi harus sungguh-sungguh dan harus total memberitakan Injil. Dan pada saat kita memberitakan Injil pun, kita nggak boleh mementingkan diri kita sendiri ataupun kepentingan duniawi, ya. Tetapi dalam memberitakan Injil, yang terutama adalah kita harus mementingkan kepentingan surgawi,
yaitu adalah tujuan daripada Injil itu sendiri. Kita harus memberitakan Injil dengan baik, dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Ya, itu yang dibahas dalam ayat 3 dan 4. Nah, kita lanjut ke ayat 5 dan 6. Dikatakan di sini di ayat 5 ya, bahwa seorang olahragawan, seorang pelari contohnya, dia bekerja keras, dia berlari begitu sungguh dan berlatih begitu giat sehingga dia bisa memenangkan pertandingan. Dia bekerja begitu keras, berusaha agar dia dapat memenangkan pertandingan itu. Lalu juga dijelaskan mengenai petani. Petani bekerja begitu giat menanam dan menggarap sawahnya sehingga dia boleh menghasilkan beras yang baik, memiliki hasil yang maksimal. Nah, kita wajib untuk mencontoh dan menarik teladan daripada pelari dan Pak Petani ini. Bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh mengerjakan tujuannya. Nah, dalam memberitakan Injil pun kita harus sungguh-sungguh bekerja keras dan dengan giat sehingga kita boleh mencapai tujuan dalam pemberitaan Injil ini. Banyak jiwa yang dimenangkan, Tuhan Yesus disenangkan, dan pastinya berkat surgawi menanti kita semua, ya. Nah, kemudian di ayat 7, 8, 9 dan 10, ya. Dalam memberitakan Injil diperlukan pengorbanan dan kesabaran. Seperti Paulus di penjara ya. Dia tidak marah walaupun dia dipenjara, disiksa, dibelenggu. Dia tidak marah, dia tetap mengampuni dan dia juga tidak berputus asa. Kenapa? Karena dia percaya bahwa firman Allah, Injil itu memiliki kekuatan Tuhan. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Walaupun di penjara, Injil tetap memiliki kekuatan. Tuhan Yesus memiliki kekuatan untuk memenangkan mereka semua. Dan Injil tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tidak bisa hanya dengan dipenjara Injil stop sampai di situ. Tetapi justru sebaliknya, banyak anak-anak Tuhan lain yang dibangkitkan dan Injil semakin meluas. Lalu di ayat ke-11, 12 sampai 13 dikatakan di sini ya, dalam memberitakan Injil kita harus setia. Kita semua harus punya kesetiaan dalam memberitakan Injil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus terlebih dulu setia kepada kita. Tuhan Yesus terlebih dahulu berkorban, mati bagi kita, mati ganti dosa kita. Bahkan Dia tetap mengasihi kita dengan setia sampai sekarang. Oleh karena itu adik-adik, ayo kita setia memberitakan Injil melalui pemuritan. Seperti Paulus yang sudah memuridkan Timotius, mencari teman yang baik, teman yang rajin, dan kita sama-sama membekali teman kita itu supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kita sama-sama bisa memberitakan Injil dengan baik. Kita sampai pada kesimpulan hari ini ya. Kesimpulan yang kita ambil dari hari ini adalah Timotius dilatih oleh Paulus untuk menjadi pemberita Injil. Lalu yang kedua, setiap orang percaya harus bersedia dilatih untuk memberitakan Injil. Seperti Timotius tadi, dia harus rela belajar dan dilatih, dibekali oleh Paulus. Lalu yang ketiga, setiap orang percaya seharusnya dengan senang hati dapat mengikuti pelatihan pemberitaan Injil. Supaya apa? Supaya kita bisa memberitakan Injil dengan baik. Karena pemberitaan Injil itu adalah Tuhan Yesus yang minta, adalah perintah daripada Tuhan sendiri, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita sampai kepada ayat hafalan hari ini. Kita buka ayat hafalannya dari 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Yuk kita baca yuk sama-sama ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi,
Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk setia memberitakan Injil, mengenai Injil keselamatan-Mu, mengenai kelahiran, kematian, hingga kebangkitan Tuhan Yesus, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan disenangkan, supaya banyak teman-teman kami yang dimenangkan, hingga nama Tuhan tersebar di seluruh bumi ini. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami juga Tuhan untuk setia membaca firman-Mu dan setia mau belajar mengenai pembelajaran Injil. Terima kasih Bapa, berkati sekali lagi untuk anak sekolah minggu kami, untuk keluarga kami, untuk gereja kami. Biarlah kami semua boleh diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pembelajaran sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa untuk ayat hafalannya dihafalkan, untuk lembar muridnya juga diisi dan dikirimkan kepada aku, untuk sama-sama aku bantu dan aku koreksi ya. Dan apabila ada yang adik-adik yang mau memberikan kesimpulan mengenai pelajaran yang didengar hari ini seperti Gaby, silahkan mengirimkannya. Puji Tuhan, tetap semangat semua, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Roma 1 ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Roma 1 ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Roma 1 ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Roma 1 ayat 15. Sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma.